Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Satu sukacita boleh berkumpul dalam pagi hari ini. Karena biasanya kalau pada saat pandemi kemarin kita melalui online, saya memimpin pujian itu saya melihat saudara tuh hanya kotak-kotak kecil ya. Tapi sekarang satu sukacita saya boleh lihat wajah-wajah Bapak Ibu Saudara semua. Saya mau menyapa juga Bapak Ibu Saudara yang dalam Zoom. Selamat pagi. Mari kita akan mulai ibadah kita pagi-pagi hari ini. Kita mau mengucap syukur saudara untuk begitu banyak kebaikan yang sudah kita rasakan dari Tuhan. Saat pagi hari Tuhan, ku sujud sembahmu dengan mezbah korban, dengan mezbah korban syukur. Ku berikan pujianku, ku angkat tangan sembahmu, ku angkat tangan sembahmu di hadapan tatamu, memohon perlindunganmu sepanjang hari ini. Mari sama-sama katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari yang kau beri, oh terima kasih. Terima kasih ku berikan padamu, terima kasih. Terima kasih buat anugerahmu. Terima kasih, oh Yesusku. Sekali lagi katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari yang kau beri. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ku berikan padamu, oh terima kasih. Terima kasih buat anugerahmu. Terima kasih, oh Yesusku. Mari ku naikkan syukur kepada Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Oh selalu baru Tuhan, haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Besar setiamu
besar setiamu di sepanjang hidupku, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya, syukur Tuhan, syukur Bapa. Haleluya, haleluya. Dengan hormat saya mengundang Bapak Agus untuk boleh bantu di dalam doa pembukaan. Kita satukan hati kita untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Bapa yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah pencipta langit dan bumi, di dalam nama Putramu yang tunggal, Engkau telah tebus segala dosa kesalahan kami. Engkau telah layakkan kami menghadap hadirat-Mu yang maha tinggi ya Tuhan. Bapa, dengan penuh ucapan syukur kami kepada Engkau ya Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami masih ada semuanya dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang diberkati Engkau ya Tuhan. Dan dengan hati yang penuh sukacita dari Engkau ya Bapa. Tuhan, lawatlah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Pribadi lewat pribadi yang hadir pada pagi hari ini. Urapi dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Untuk kami menyembah-Mu, memuji-Mu pada pagi hari ini dengan penuh sukacita dari Engkau ya Bapa. Tutup bungkus ruangan ini dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh-Mu bekerja pada pagi hari ini dengan sukacita yang dari Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, urapi pemain musik ya Tuhan. Dan juga pemimpin pujian Tuhan, singer, song leader, semuanya. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Biar Roh-Mu bekerja pada pagi hari ini. Dan kami terlalu yakin Tuhan, Engkau akan memberkati kami pada pagi hari ini. Dan juga hamba-Mu yang telah Kau persiapkan, Engkau juga memberkatinya ya Bapa, dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami akan memulai ibadah ini. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Agus untuk doa pembukaannya. Bapak Ibu saya persilakan duduk kembali. Ya, di dalam caption itu ada satu gambar saudara. Ada jejak kaki di pasir. Lukisan awalnya tidak seperti itu, tapi kurang lebih. Judulnya The Footprint in the Sand. Saudara, ada satu cerita mengenai lukisan yang terkenal ini. Cerita tentang seorang anak manusia yang dia bermimpi. Dia bermimpi dia berjalan dengan Tuhan. Dia berjalan beriringan, rapat sekali dengan Tuhan. Dia melalui segala macam perjalanan, lembah, ngarai, bahkan di dalam kerikil yang tajam, segala ketakutan dia alami. Dan saat dia melihat di belakang jejak langkah itu, dia melihat bahwa pada saat di dalam satu jalan yang sulit dia lalui, dia melihat hanya satu pasang jejak langkah. Dan dia mulai protes kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan Yesus, kenapa pada saat kita melewati jalan yang sulit, yang curam, terjal, berbatu kerikil, justru Engkau meninggalkan aku karena ada satu jejak langkah saja. Lalu Tuhan jawab begini, tidak anakku, justru di dalam masalah yang engkau jalani itu, yang engkau lihat itu adalah jejak langkahku. Karena engkau sedang aku gendong untuk melalui segala kesulitan itu. Haleluya saudara. Jadi kalau kita berjalan dengan Tuhan, beriringan rekat dengan Tuhan, segala permasalahan yang kita jalani, kita lalui, percaya satu hal, saudara akan digendong oleh Tuhan Yesus.
Haleluya saudara. Kita beri kemuliaan, tepuk tangan meriah untuk Tuhan Yesus. Satu pujian, just a closer. I am weak, but thou art strong. Amen. Jesus, keep me from all wrong. I'll be satisfied. I'll be satisfied as long as I walk. Let me walk close to thee. Hallelujah. Just a closer. Just a closer walk with thee. Hallelujah. Grant it, Jesus, is my plea. Daily walking close to thee. Let it be, Lord. Let it be through this world of toils and snares. Through this world of toil and snare. If I falter, Lord, who cares? Who with me my burden share? None but thee, dear Lord, none but thee. Just a closer, just a closer walk with thee. Grant it, Jesus, is my plea. Daily walking close to thee. Let it be, Lord. Let it be just a closer walk with thee. Just a closer walk with thee. Just a closer, just a closer. Let it, Jesus, is my plea. Amen. Daily walking close to thee. Let it be, Lord. Let it be, oh, let it be. Let it be, Lord. Let it be, oh, let it be. Let it be, Lord. Let it be. Haleluya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, glory Jesus. Baik Bapak Ibu Saudara yang berbahagia, kita pagi hari ini akan diberkati oleh satu buah kesaksian. Langsung saja saya panggil Ibu Santi Hadi. Ya, waktu dan tempat saya persilakan. Tuhan sudah memberi kesembuhan pada kami sekeluarga waktu tanggal 15 Agustus tahun 2022. Pertama kali anak saya kena COVID, Stephen. Pas jatuhnya hari Minggu, dia bilang, "Ma, badannya pada sakit." Terus saya bilang, "Apa DBD ya kok?" Terus akhirnya saya bilang, "Kita ke rumah sakit." Putusin ke rumah sakit itu, sebelum ke rumah sakit saya tes dulu pakai antigen. Keluarlah garis 2, yang satunya itu berbayang. "Kok kamu kena COVID?" Saya langsung lari ngambil baju dia, langsung bawa dia ke mobil. Saya bilang, "Kamu ke mobil langsung, ntar mama nyusul untuk beresin baju-bajunya dia." Nah, saya bingung karena kan papa saya punya jantung, punya kokoh, sakit kencing manis. Terus suami juga stroke kan. Pas pulang ke gereja itu kita berlapan di mobil. Saya bilang, "Ya Tuhan, jangan mencobai saya melebihi kemampuan saya." Karena saya khawatir, suami kan di apartemen, saya di rumah mama bertujuh. Terus akhirnya saya bawa Stephen ke rumah sakit, dites antigen lagi di Mandaya, hasilnya positif. Di rumah sakit itu kita nggak diterima, sampai saya bingung mau lari kemana, sampai nanya ke dokter di Mandaya, "Coba ibu telepon kemana dok?" Ke rumah sakit Puri. Rumah sakit Puri bilang penuh, adanya di
Katanya coba cari di Secipik. Saya telepon ke Secipik, boleh Bu datang aja tapi ke tempat yang buat khusus COVID ya. Akhirnya dicek, terus kata rumah sakit, dokternya bilang gini, kalau nggak parah, nggak bisa dirawat di rumah sakit, di dalam rumah sakit. Terus saya bilang, tolong dicek dulu, CT-nya berapa, paru-parunya kenapa, ada masalah nggak, ada apa sih, putih apa enggak. Pas itu dicek, ternyata CT-nya itu 13,88. Paru-parunya putih, akhirnya bisa dirawat di rumah sakit. Saya bilang, Koko mau nggak mau kamu dirawat di rumah sakit. Mama ngurusin yang di rumah, untuk ngurusin 6 orang yang di rumah dulu. Terus, iya mah, dia mau di rumah sakit dirawat. Akhirnya saya pulang, saya tes semuanya. Satu lagi ada Koko saya kena, yang kencing manis. Saya bilang, Mah dirawat rumah sakit aja, nggak usah kata Mama. Ya udah di rumah. Terus akhirnya kita isolasiin sendiri Koko. Saya udah takut kalau terjadi apa-apa, kan kalau kata orang COVID itu kalau ada penyakit gula, darah tinggi, jantung itu kan berbahaya ya. Nah saya berpikir, Tuhan tolong jangan melebihi kemampuan saya, karena saya ngurusin ini 6 orang di rumah. Akhirnya saya isolasi, saya tanya halodoc, dikasih obat, udah itu kasih minum. Akhirnya hari Senin nggak ada yang positif. Selasanya anak saya ketiga, si yang kecil, Ma badan kayak mau copot gitu mah, badan pada sakit. Aduh, jangan-jangan nih COVID lagi, kita tes lagi antigen, ternyata positif. Lagi bawa anak yang kecil, anak saya yang kedua WA, Mama cepetan balik. Kenapa Dek? Engkong muntah-muntah. Otak saya tuh udah gimana ya, satu belum selesai, nimbul lagi satu. Akhirnya saya dalam hati saya kayak mobil ambulan gitu loh. Diri saya pun juga lagi nggak enak juga badan sebenarnya. Tapi saya harus kuat karena kan saya nggak bisa ngandelin siapa-siapa. Tapi saya minta pertolongan Tuhan. Tuhan itu baik, sangat baik buat saya. Masalah saya sampai terakhir kali yang COVID itu Mama. San, Mama tidur dulu ya. Kenapa Mah? Kepala Mama kok pusing ya, badan Mama pada sakit. Ya udah deh Mama pasti positif. Saya bilang, pas kebetulan hasil alat PCR-nya, alat antigennya itu habis. Mau nggak mau saya buru-buru panggil Gojek, beli, kirim ke rumah. Akhirnya benar positif. Suami saya di apartemen telepon, kok indera penciuman gue nggak ada ya San? Hah, mati deh. Saya bilang, waduh, gue mau ngurusin gimana? Saya dalam hati saya mau ngurusin gimana ya? Ini COVID, mau lari kemana Tuhan? Sampai saya bilang, ya udah saya kirimin antigen. Terus dia cek, enggak ada satu. Terus dia nungguin setengah jam, dia telepon, San, ada berbayang. Nah saya bilang, mati gue. Saya bilang udah mati. Saya bilang, aduh mati nih Tuhan, gimana ya? Saya pun juga positif. Akhirnya hari Rebo, saya gimana harus menghadapin ini semua. Suami di apartemen, kita juga lagi kena COVID, kan nggak mungkin saya mundur-mandir keluar jalan kan. Terus saya bilang, ya udah hari Kamis kita PCR semua, kita ke dokter. Akhirnya benar semua dikasih obat antivirus sampai seminggu, kita baik, pulih. Cuman yang terakhir Steven hasil PCR-nya baru negatif tuh minggu lalu. Udah sebulan baru. Tuhan itu baik banget sama saya untuk ngatasin semua ini. Amin. Baik, itu kesaksian yang luar biasa, pertolongan Tuhan ya. Stephen itu kalau Bapak Ibu mau tahu tuh yang setia membawakan pengumuman setiap menjelang akhir ibadah. Puji Tuhan, satu keluarga yang sudah ditolong oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita mau terus memuji Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama mau memuji nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama puji namanya. Hati kita dihiburkan oleh firman-Nya. Mari kita sama-sama, mari kita sama-sama puji namanya.
Mari kita sama-sama puji namanya. Hati kita dikuatkan oleh kuasanya. Haleluya, 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 puji namanya. Haleluya, 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 puji namanya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Kau Allahku yang adil, Kau Allahku yang adil, Kau Allahku yang kuasa, Kau Juru Selamatku, Raja segala raja, Tuhan di langit dan yang di bumi, segala lidah mengaku Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa kita, Kau Allahku yang adil, Kau Allahku yang adil, Kau Allahku yang kuasa, Kau Juru Selamatku, Raja segala raja, segala yang di langit dan yang di bumi, segala lidah mengaku Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa kita, kemuliaan Allah Bapa kita, kemuliaan Allah Bapa kita. Haleluya. Beri tepuk tangan, kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk kembali duduk. Kita akan persiapkan hati kita, Saudara. Nanti Bapak Pendeta Nemo Bahari akan memberkati kita dengan firman Tuhan. Kita mau duduk tenang di hadapan Tuhan. Haleluya. Berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Amin. Hatiku tenang, berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja, pertolongan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu
Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Amin. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Haleluya. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan hati-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, ini hati kami Tuhan. Kami hanya mau tenang dekat-Mu. Haleluya. Syukur Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Oh, pertolongan-Mu nyata. Haleluya. Syukur Tuhan. Syukur Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Glory Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Ini adalah jam perhentian kami. Kami boleh katakan Ebenezer. Karena kami percaya Engkau terus dan tetap menolong kami Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, hari lepas hari kami jalani Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saatnya Tuhan kami mau duduk diam di hadapan Engkau. Kami ingin mendengarkan perkataan-Mu. Tuhan tolong kami. Terlebih lagi Tuhan tolong hamba-Mu Tuhan yang sudah Engkau persiapkan bagi kami. Untuk memberkati kami pada pagi hari ini. Bapak Pendeta Nemo Tuhan. Tolong hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Urapi dia dengan dahsyat Tuhan. Pakai dengan dahsyat Tuhan Yesus. Dan kiranya melalui mulut lidah bibir hamba-Mu ini saja perkataan-Mu Tuhan dicurahkan bagi kami untuk memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Hati-hati kami semuanya
Tuhan buka sebesar-besarnya. Untuk kami boleh menerima setiap firman Tuhan. Dan kami mau setia menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kuasai sepenuhnya seluruh tempat ini Tuhan Yesus. Kami percaya roh Allah melayang-layang di atas tempat ini. Tempat ini penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami semua siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Mari semua kita katakan bersama, amin. Selamat pagi semua. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Bisa dengar suara saya, saudara? Oke, puji Tuhan. Coba berikan senyum kiri kanan dulu pagi hari ini. Mungkin ada yang belum disenyumin pagi hari ini, Bapak Ibu. Tegur sapa yang baru datang. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat kesaksian, terima kasih buat pujian pagi hari ini. Kita semua diingatkan Tuhan bahwa Tuhan selalu jaga kita, lindungi kita apapun yang terjadi, saudara ya. Dan mari kita masuk dalam firman Tuhan. Kita diberi tema yang sangat menarik Bapak Ibu, yaitu Tuhan yang cemburuan, Tuhan yang pencemburu, saudara ya. Dan saya senang karena ini tema yang tidak lazim. Biasanya Bapak Ibu tidak sering dikhotbahkan, tidak sering dibahas, tidak sering dijadikan tema di dalam gereja, saudara. Tapi justru saya rasa seringkali gereja mengabaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang unik, yang menarik seperti ini. Karena memang kita akan temukan, kita akan pelajari ternyata Allah yang kita sembah, saudaraku, adalah yang bukan hanya Allah yang cemburuan, tetapi kita akan lihat sama-sama bahwa Allah itu namanya, salah satu namanya adalah Tuhan yang namanya adalah cemburuan, saudaraku. Jadi menjadi satu titel, jadi satu nama yang dikenakan oleh Allah kita, ya, yang Dia sendiri kenakan namanya sebagai Allah yang namanya adalah cemburuan, saudara ya, dikasih Tuhan. Dan ini yang perlu kita pagi hari ini pelajari sama-sama, dan kita mesti hormati bahwa kalau Allah menyatakan dirinya adalah Allah yang namanya saja cemburuan, berarti ya saudara, berarti sifat Dia, salah satu karakter Dia, salah satu keberadaan Dia adalah pribadi yang cemburu. Ya, dan kita harus menghargai Allah sebagaimana adanya Dia. Mungkin kita sering mendengar istilah khotbah atau pembahasan tentang Allah yang kasih adanya, saudara ya. Allah yang baik, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang penuh kemurahan, Allah yang penyayang, Allah yang penghibur, dan seterusnya. Dan saya katakan amin kepada semua itu. Saudara percaya Allah kita Allah yang baik, amin? Dan Dia juga adalah Allah yang kasih adanya. Tapi kita tidak boleh lupa juga, dan sepanjang bulan ini kita diingatkan bahwa Allah juga adalah pribadi yang cemburuan. Allah juga salah satu namanya Yahweh Kana, saudaraku ya, Allah yang cemburuan adanya. Dan kita perlu menerima kebenaran itu, kita perlu menghayati kebenaran itu, kita tidak boleh mengabaikan. Sekalipun mungkin kedengarannya aneh atau tidak populer, tetapi itulah Allah kita, saudara. Dia harus disembah, Dia harus dikenal sebagaimana adanya Dia. Tidak boleh kita hanya kenal Dia dari sudut pandang yang kita inginkan, hanya dari sudut pandang yang kita sukai, hanya dari hal-hal yang kita senang tentang Dia, tetapi kita tidak mau terima, saudara, bagian lain dari pribadinya yang Dia juga adalah cemburuan adanya. Tidak hanya Dia menyayangi, tetapi include, ya saudara ya, termasuk di dalam kasihnya Allah itu, Dia juga Allah yang cemburu. Kalau kita orang-orang yang disayanginya itu, saudara, tidak setia kepada Dia. Haleluya. Jadi ini sudah satu kebenaran yang perlu kita pahami sama-sama. Next slide. Dan kita baca Keluaran 34 ayat 14 sama-sama, Bapak Ibu ada di depan. Jika saudara bisa lihat semua sama-sama dengan saya, 2, 3. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang
cemburu. Yang setuju katakan amin, saudaraku ya. Jangan tidak setia kepada Tuhan. Jangan sujud menyembah kepada segala hal apapun yang lain yang kita samakan dengan Dia. Dan ini pelajaran yang sangat tegas Musa ajarkan kepada umat Israel. Dan sayangnya mereka tidak pernah serius menanggapi hal ini. Sayangnya mereka tidak mau belajar dari kebenaran ini, bahwa Allah yang kita sembah itu tidak suka diduakan, saudaraku ya. Allah yang kita sembah itu tidak mau disamakan dengan apapun juga. Allah yang kita sembah itu menyadari bahwa tidak ada lagi pribadi yang seperti Dia, tidak ada yang bisa disamakan, disejajarkan, disetarakan, apalagi dibuat lebih tinggi dari Dia. Dia ya Dia, Allah ya Allah, Dia tidak bisa diduakan, tidak bisa direndahkan, tidak bisa diposisikan di bawah apapun ataupun siapapun. Dan Allah ini bukan hanya Allah yang mengasihi kita dengan segenap hatinya, tetapi Dia juga menuntut kita untuk mengasihi Dia dengan segenap hati kita. Dia tidak mau kita memberhalakan, mengidolakan, meninggikan apapun lebih penting, lebih berharga, lebih tinggi daripada Dia. Dia mau hanya seluruh hati kita hanya diberikan kepada Dia, dan inilah salah satu sifat Allah yang kita sembah, dan salah satu sifat yang kurang dipahami, kurang dimengerti oleh umat Tuhan. Kurang dihargai, saudaraku. Mereka berpikir, ya bangsa Israel keluar dari Mesir, Bapak Ibu, Allah itu cuma salah satu di antara sekian banyak yang lain. Karena mereka lihat di Mesir, ya, ada dewa ini, dewa itu, dan sebagainya. Berarti ya kalau memang saya lagi suka atau saya lagi butuh, saya akan sembah Allah Israel. Tetapi kalau lagi keadaan bagaimana, ya saya coba sama Allah yang lain juga, saya juga andalkan yang lain juga. Dan itulah yang mereka pikir, bahwa kita bisa pilih salah satu di antaranya, saudara. Ya kan, kita bisa punya cara sendiri, kita punya konsep sendiri tentang yang mana yang mau saya sembah, yang mana mau yang saya tinggikan, mana yang mau saya utamakan, saya pentingkan di atas yang lain. Dan Allah memperkenalkan dirinya bahwa no, tidak ada yang lain selain aku. Yang percaya katakan amin, saudara. Tidak ada yang lain. Tidak ada ilah-ilah yang lain. Cuman saya, cuman aku, kata Tuhan. Aku ya aku. Gak ada yang lain. Dan iman yang dikenal sebagai iman monoteis ini, saudaraku ya, benar-benar sesuatu pemahaman yang revolusioner, suatu pemahaman yang sangat radikal pada waktu itu, karena bangsa-bangsa lain semua menyembah berbagai macam bentuk dewa, Allah, dan sebagainya. Tetapi Allah Israel sungguh-sungguh tekankan bahwa jangan pernah samakan aku dengan yang lain. Aku ya aku, yang lain ya yang lain. Aku hanyalah aku, dan tidak ada yang lain. YHWH, I am that I am. Hanya ada satu Allah. Haleluya, puji Tuhan. Makanya doa orang Israel setiap hari, saudaraku ya, dikutip dari Taurat, bahwa dengarlah hai Israel, Tuhan Allahmu, Tuhan itu esa. Tidak ada yang lain. Ingat baik-baik, jangan pernah berpikir kita bisa andalkan yang lain, kita bisa berdoa kepada yang lain, kita bisa mementingkan yang lain dalam hidup kita selain daripada Dia. Dan it takes a long time, saudaraku. Satu kebenaran yang panjang sekali, lama sekali untuk bisa dipahami dengan sungguh-sungguh oleh Israel. Karena selama berabad-abad, saudara bayangkan berabad-abad, mereka tidak juga mengerti bahwa Allah yang mereka sembah itu adalah Allah yang esa. Tidak bisa disamakan dengan yang lain. Gak bisa konsep manapun dikenakan kepada Dia. Dia selalu ingin berbeda dari semua yang lain. Dia selalu ingin menjadi pribadi yang satu-satunya dan tidak bisa diserupakan dengan apapun juga. Dan itu sebabnya mengapa Dia dikatakan sebagai pribadi yang pencemburu. Karena memang hanya ada Dia dan tidak ada yang lain. Dan ketika Dia melihat umat Tuhan mengandalkan yang lain, mencari yang lain, berharap kepada yang lain, sebagai pribadi yang maha tahu, Allah yang maha tahu, yang benar-benar mengetahui bahwa memang yang lain itu tidak ada, yang lain itu adalah ilusi, yang lain itu hanya kebohongan, maka Dia begitu kecewa kalau kita orang-orang yang dikasihinya tidak menyadari kebenaran itu dan masih berpikir berharap kepada yang lain, saudara. Masih berpikir bahwa ada opsi yang lain, ada pertolongan dari tempat yang lain. Dan itu sebabnya Allah yang kita sembah ini adalah Allah yang cemburuan, Allah yang tidak mau diduakan sama sekali. Next slide.
Dan kecemburuan sebenarnya adalah salah satu bentuk dari kasih sayangnya. Yesaya 63:15 katakan, "Pandanglah dari surga dan lihatlah dari kediamanmu yang kudus dan agung." Ini doa Yesaya. "Di manakah kecemburuanmu dan keperkasaanmu, hatimu yang tergerak dan kasih sayangmu?" Kita lihat Yesaya menyamakan kasih sayang Tuhan, hatinya yang tergerak, keperkasaannya, dan juga dengan kecemburuannya. Jadi kecemburuan Allah adalah salah satu bentuk daripada kasihnya kepada kita. Ya sudah kasih Tuhan, yang namanya kasih itu pasti ingin mengasihi pribadi yang dikasih itu dengan segenap hati dan ingin dibalas cintanya juga dengan kasih yang sama, saudaraku, ya kan, kasih yang istilahnya tidak bertepuk sebelah tangan. Kalau Allah begitu mengasihi kita, maka kasih yang sebesar itu pun hanya ada efeknya kalau kita responi juga, kita balas juga dengan kasih yang sama kepada Dia. Jadi sudah dikasih Tuhan, saudara sayang sama Tuhan, cinta sama Tuhan, amin. Dan itu yang Tuhan mau. Cintai Dia sebagaimana Dia mencintai kita. Dan Dia tidak akan berhenti sampai kita belajar untuk mencintai Dia dengan segenap hati. Kita ingat di dalam Yohanes pasal yang terakhir, Tuhan Yesus memulihkan Petrus yang sudah mengecewakan Dia, yang sudah menyangkal Dia 3 kali. Ketika Yesus ditangkap, bagaimana cara Tuhan Yesus memulihkan hatinya Petrus, memulihkan kesetiaan pengiringan dia kepada Tuhan? Pertanyaannya sederhana saja. Petrus, apakah engkau, saudara? Mengasihi aku. Tuhan bisa aja marah-marah, Tuhan bisa aja kecewa, Tuhan bisa aja utarakan semua rasa sakit hatinya, kecewanya karena disangkal, karena Petrus tidak mau mengaku Dia di hadapan orang dan sebagainya. Padahal Petrus adalah murid yang paling diandalkan, istilahnya murid yang akan memimpin teman-teman yang lain. Tapi begitu mengecewakan bagi Tuhan, tetapi kita lihat Tuhan tidak melakukan seperti itu hanya dengan pertanyaan yang pendek singkat saja. Petrus, do you really love me, Peter? Ya. Apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi aku? Dan kasih yang dipakai di dalam bahasa Alkitab adalah kasih agape, kasihnya Allah. Apakah engkau mengasihi aku seperti aku mengasihi engkau? Agape ya dibalas dengan agape. Tetapi Petrus bilang, Tuhan, engkau tahu aku filio kepadamu. Aku mengasihi engkau dengan kasih, ya sesama lah, kasih persaudaraan lah. Namanya kasih persaudaraan ya kita care sama saudara kita. Tapi belum tentu kita mau berkorban. Belum tentu kita mau rela menyerahkan segala-galanya buat saudara kita. Jadi kasihnya nggak nyampe. Kasih filio nggak bisa nyampe dengan kasih yang Tuhan tuntut, kasih agape. Dan terus Tuhan tanya lagi kepada Petrus. Dan kita tahu ceritanya, Petrus pun akhirnya menyadari bahwa iya, kasih Tuhan hanya bisa dibalas dengan kasih yang sama. Kasih agape yang Tuhan sudah tunjukkan kepada kita dengan memberikan anaknya, memberikan segala-galanya. Kasih yang agape juga lah yang Tuhan minta dari kita semua, saudara. Kasih yang rela berkorban kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dan saya bersyukur karena jemaat AMS adalah jemaat yang rela berkorban. Haleluya, puji Tuhan. Amin, saudara. Saudara rela datang kemari, hadapi semua ketakutan, hadapi semua pergumulan, hadapi semua badai dan sebagainya, saudara, tantangan dan seterusnya. AMS tetap hidup, AMS tetap jalan, gereja Tuhan di tempat ini tetap eksis. Karena saudara tetap rela berkorban untuk buktikan cinta Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Daripada saudara bisa pilih, saya ibadah dari rumah saja, dari kenyamanan tempat tinggal saya. Well, that's love without sacrifice, saudara. Kasih tanpa pengorbanan. Tetapi memang Tuhan ingin supaya kita belajar bahwa di dalam kasih selalu kita rela berkorban. Haleluya, puji Tuhan. Next point. Kecemburuan Tuhan juga bangkit bila ia disamakan dengan pribadi yang lain atau apapun yang lain. Ulangan 32, mereka membangkitkan cemburunya dengan Allah asing, mereka menimbulkan sakit hatinya dengan dewa kekejian. Jadi Tuhan tidak suka, Tuhan tidak ingin kita menomorsatukan yang lain. Tuhan tidak suka kita sengaja, ya saudara ya, bikin dia marah, membangkitkan cemburunya, sengaja menempatkan sesuatu yang lain lebih penting dari dia. Maka Tuhan akan cemburu, Tuhan merasa bahwa no, that's my place, you belong to me, ya. Saya harusnya nomor 1 dalam hidupmu, tetapi engkau
menyamakan aku dengan yang lain, dan yang namanya kasih sudah dikasih Tuhan. Kasih yang sejati adalah kasih yang selalu ingin yang terbaik bagi pribadi yang dikasihi, dan ingin supaya yang dikasihi itu benar-benar menghargai kasih yang sudah diberikan. Saudara. Ada yang mungkin bertanya, kenapa dikatakan 1 Korintus 13 dikatakan kasih itu tidak cemburu, saudaraku, ya kan? Kenapa? Allah itu pencemburu, tetapi 1 Korintus 13 agape itu tidak cemburu. Ya, cemburu yang dimaksud di dalam 1 Korintus 13 adalah cemburu yang jealous, yang dalam artian iri, saudaraku, ya. Mengingini milik orang lain, saudara. Istilahnya kalau saya mengingini istri orang lain, saudaraku, ya, nah itu namanya jealous yang tidak benar, dan itu bukan jealousnya Tuhan. Tapi kalau istri saya lari sama orang lain, nah itu sudah seharusnya saya jealous. Sudah seharusnya saya cemburu, dan itulah cemburunya Allah, saudaraku, ya kan. Jadi itu dua cemburu yang berbeda, saudaraku. Ya sudah seharusnya kalau kita mengasihi pasangan kita, ya sudah, kita nggak bisa melihat dia dengan yang lain. Kita nggak bisa lihat dia lebih dekat sama orang lain daripada dengan kita. Dan itulah perasaannya Tuhan. Tapi kalau saya mengingini yang lain, nah itu namanya jealousnya, iri, saudara. Akan iri sama milik orang lain, dan itu yang tidak pernah Tuhan seperti itu, ya. Oke, terus kita lihat next point. Kecemburuanlah yang menggerakkan Allah. Ini yang menarik, saudaraku. Kecemburuan Tuhan itu tidak diekspresikan dalam bentuk yang negatif, tetapi karena cemburunya lah dia melakukan hal-hal yang dia lakukan untuk merebut kembali cinta dari umatnya, untuk merebut kembali kasih dari orang yang dikasihinya. Kecemburuan Tuhan tidak meninggalkan, mengabaikan, memutuskan hubungan dengan orang yang dikasihi. Justru dengan cemburunya dia berusaha untuk kembali memenangkan cinta dari orang yang dikasihinya. Yesaya 9 ayat 6, nubuatan yang terkenal tentang kedatangan Tuhan Yesus. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Karena Tuhan tidak senang melihat umat Tuhan hidup di dalam dosa, hidup di dalam perselingkuhan dengan segala berhala, segala hal yang lain, saudara. Maka Tuhan utus anaknya yang bernubuatan tentang kedatangan Sang Raja Damai. Pemerintahan ada di atas bahunya. Di ayat yang kelima kita bisa lihat membicarakan tentang Yesus yang akan lahir, keturunan Daud yang akan lahir, dan itu dikerjakan karena Tuhan cemburu, karena Tuhan mau memastikan dia akan kembali merebut cinta kita. Saudara bersyukur Tuhan tidak pernah menyerah mengasihi kita, amin. Kalau ada amin, saudara. Mungkin kita sudah sering main mata dengan dunia, kita sering tinggalkan Tuhan, kita sering tidak setia dengan Tuhan, kita sering lebih andalkan yang lain, kita lebih suka, saudara, cari yang lain, pertolongan ke tempat lain, yang mengandalkan yang lain. Tapi kita bersyukur Allah kita nggak lantas karena gara-gara kita seperti itu dia gengsil. Ya sudah. Nggak akan lagi saya tolong kamu, nggak akan lagi saya berkati kamu, nggak akan lagi saya pulihkan kamu, tolong kamu ketika kamu berseru. Tidak, justru Tuhan ketika melihat kita tidak setia, dia akan berusaha membuat kita kembali menyadari tidak ada kasih seperti kasihnya Tuhan Yesus. Tidak ada cinta seindah sebesar kasih Tuhan dalam hidup kita. Yang lain hanya ilusi, yang lain hanya orang-orang yang datang untuk memanipulasi. Hanya kasih Tuhan yang benar-benar ingin yang terbaik bagi kita. Yang setuju katakan amin, saudaraku, ya. Nabi Hosea belajar tentang hal ini. Hosea diperintahkan untuk menikahi seorang wanita yang tidak setia, wanita pelacur, wanita yang sudah memang dari sononya sukanya, saudaraku, tidak setia. Tetapi tetap Tuhan bilang sama Hosea, kamu akan menjadi gambaran bagaimana aku mengasihi bangsa Israel yang tidak setia. Tetapi aku akan tetap berusaha memenangkan hatinya. Ketika sudah tidak ada orang lagi yang mengasihi dia, sudah tidak ada orang lagi yang peduli sama dia, kasihku tetap tidak berubah. Supaya engkau menyadari bahwa aku sungguh Tuhan Allah yang sangat mengasihi engkau. Haleluya, puji Tuhan. Baru sampai kita mengerti, nyadar bahwa enggak ada orang yang cinta sama kita lebih daripada Allah kita, barulah kita benar-benar bisa menghargai bahwa Tuhan itu cemburunya itu memang cemburu yang bisa diterima, saudaraku, ya. Next point kita lihat, kecemburuan juga yang membuka pintu keselamatan bagi bangsa-bangsa. Ulangan 32 ayat 21. Mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Allah, mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku akan
cemburu mereka dengan yang bukan umat, dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. Saudara, cara Tuhan bagaimana bikin umat Tuhan itu sadar bahwa dia sangat mengasihi mereka? Tuhan lihat ketika mereka tidak setia, Tuhan akan mengasihi bangsa lain. Oke, kamu tidak mau menyadari kasihku kepadamu, maka aku akan mengasihi, dikatakan di situ, aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat. Orang lain diberkati. Padahal sebenarnya umat Tuhan yang berhak untuk diberkati. Tapi karena umat Tuhan tidak setia, Tuhan sengaja bangkitkan cemburu mereka dengan, ya udah saya berkati yang lain. Dengan harapan, dengan tujuan bahwa mereka melihat, loh kok bangsa lain yang bukan umat Tuhan malah diberkati, kok kami yang adalah umat Tuhan malah tidak mendapat berkat dari Tuhan. Ya sengaja Tuhan lakukan seperti itu, supaya mereka nyadar, supaya mereka mau kembali lagi kepada Tuhan. Dan saudara, inilah yang kutip oleh Paulus, bahwa Tuhan membangkitkan cemburu orang Yahudi dengan mengasihi gereja Tuhan, dengan mengasihi saudara dan saya yang bukan orang Yahudi. Tujuannya supaya orang Yahudi, loh kok bangsa-bangsa lain diberkati Tuhan, loh kok bangsa-bangsa lain menerima keselamatan, kok bangsa-bangsa lain mendapat berkat daripada Tuhan. Supaya tujuannya nanti, seperti janji firman Tuhan katakan, kelak di akhir zaman, orang Yahudi akan kembali menyadari, oh iya ya, sebenarnya kamilah yang seharusnya mengasihi, dikasihi oleh Tuhan dan terima yang terbaik. Kami harus kembali menghargai Yesus sebagai Sang Mesias, sebagai Sang Juru Selamat, sebagai Tuhan. Seharusnya kami yang terima itu, kami yang menjadi umat pilihan Allah. Dan satu saat nanti pokok zaitun yang benar itu akan dicangkokkan kembali, saudaraku, pada waktunya nanti, sesudah waktunya genap, sudah dikasih Tuhan. Dan kita semua zaitun-zaitun yang liar itu tetap tinggal menjadi satu dengan pokok yang sejati, yaitu bangsa Yahudi. Dan demikianlah cara Tuhan, saudara. Dan kita bersyukur kecemburuan Tuhan membuat kita semua bisa mengenal Tuhan Yesus. Amin, saudara. Kita bisa diselamatkan, kita bisa menjadi umat Tuhan, kita bisa jadi orang pilihan Tuhan. Dari sekian banyak orang yang lain di luar sana, kita jadi umat Tuhan. Puji nama Tuhan. Next point. Kecemburuan ilahi juga yang selalu merindukan kita hidup tak bercelah sebagai mempelai Kristus. 2 Korintus 11 ayat 2, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Paulus berkata kepada jemaat Korintus, aku cemburu. Kenapa? Karena aku yang menangkan kamu, aku yang sudah menginjil kamu, aku yang sudah membesarkan kamu, mengembalakan kamu, aku yang mendidik kamu sebagai umat Tuhan, aku yang berusaha membuat kamu jadi semakin dewasa, semakin berkenan kepada Tuhan. Tetapi kamu tidak menunjukkan kesetiaan. Kamu tidak mau hidup berkenan kepada Tuhan, kamu membiarkan dosa, kompromi ini dan itu dan seterusnya. Aku cemburu. Kenapa? Karena aku sudah berlelah-lelah membuat kamu menjadi gereja, menjadi umat Tuhan yang sungguh-sungguh iring Tuhan. Tapi ketika umat Tuhan tidak mau hidup tidak bercela, maka menimbulkan kecemburuan di hati Paulus sebagai gembalanya, sebagai bapa rohaninya. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Saudara, mungkin saudara bisa lihat ibu gembala, saudaraku ya. Apa sih yang ada di hati ibu gembala, saudara? Selalu, semua hamba Tuhan selalu rindu melihat setiap jemaatnya hidup semakin tidak bercela di hadapan Tuhan. Dan ketika kita mendengar kabar, ya saudara, jemaat di tempat ini, atau jemaat saya yang ada di Bali, saudara, mulai mereka main mata dengan dunia, mulai tidak setia dengan Tuhan, mulai hidup dalam dosa. Ada kecemburuan di hati kami. Aduh, Tuhan yang sudah begitu baik, yang sudah memberkati mereka, ditinggalkan. Berkat yang dikasih sama Tuhan dipakai bukan untuk memuliakan Tuhan, dipakai buat yang lain-lain, saudara. Cemburu ilahi. Mestinya semua dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, mestinya hidup diberikan untuk Tuhan, tetapi malah dipakai untuk yang lain. Sering saya lihat, saudara, anak-anak muda ya, saya melatih mereka, kami tim pelayanan di Bali, kami latih anak-anak muda kami, dari mereka nggak bisa apa-apa, sudah mulai bisa pelayanan ini, bisa pelayanan itu, saudara, mulai pintar main musik, udah pintar main musik, jadi pemain band di luar.
Udah gitu nggak mau pelayanan lagi di gereja. Ya ampun, lupa kacang lupa kulitnya. Yang ngajarin musik siapa, yang ngajarin skill dan sebagainya siapa. Akhirnya talentanya dipakai buat dunia, cari duit dan seterusnya. Ya bukannya nggak boleh kerja jadi pemusik, tetapi mesti menyadari bahwa semua yang kita miliki itu berasal dari Tuhan dan harus dikembalikan untuk memuliakan nama Tuhan. Ada amin saudara, berikan kembali untuk Tuhan. Dan banyak kali juga saudara gereja membesarkan orang, mendidik mereka, melatih mereka, memberkati mereka. Nanti kalau sudah jadi, malah dipakai semuanya bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itulah kesedihan, itulah kecemburuan ilahi. Para gembala, itulah kecemburuan ilahi yang kita rasakan dari Tuhan yang cemburu kepada umatnya. Kalau sudah diberkati, mbok ya ditunjukkan rasa terima kasihnya dengan membalas kebaikan Tuhan dengan hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara mau hidup sungguh-sungguh sama Tuhan, amin? Mari kita hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh setia kepada Dia. Next point. Dan api kecemburuannya, ini poin terakhir saudara. Apa yang membuat Tuhan cemburu? Tuhan selalu cemburu tentang tempat kediamannya. Itu satu peristiwa yang menarik saudara, ketika 2 kali dicatat dalam Alkitab Yesus membersihkan bait suci. Dalam Yohanes dicatat bahwa Dia memporak-porandakan saudara semua penjual-penjual yang ada di halaman bait Allah. Yesus yang mereka kenal sebagai pribadi yang lemah lembut, rendah hati, pribadi yang mungkin tidak pernah menyinggung perasaan orang, pribadi yang baik, saudara, berubah menjadi seorang yang begitu penuh dengan kemarahan, penuh dengan tindakan yang bombastis, eksplosif, saudaraku, yang langsung berubah begitu murkanya dengan tanpa minta izin, tanpa ngomong baik-baik dulu saudara, tanpa dan sebagainya, langsung dia usir, dia bongkar bangkirkan semua meja, saudaraku, ya kan. Saya bayangkan murid-murid kaget melihat Yesus. Di awal dan di akhir kembali juga kita lihat ketika Yesus masuk di dalam Yerusalem dengan menunggang keledai, saudaraku, ya, dia masuk ke situ, dia melihat bait suci dan dia bersihkan bait suci dari semua hal-hal yang sama. Rupa-rupanya bangsa Yahudi itu nggak kapok-kapok, saudaraku, ya kan. Sudah dikasih pelajaran sekali, masih juga lakukan lagi, masih juga pakai rumah Tuhan untuk hal-hal yang enggak. Sampai akhirnya Tuhan harus lakukan lagi 2 kali, dia bersihkan bait suci. Tapi apa yang dilihat oleh murid-muridnya yang biasa melihat Tuhan Yesus itu menolong orang, ya, lembut kepada orang lain, menyayangi anak-anak, saudaraku, terima siapapun juga, tiba-tiba bisa berubah menjadi pribadi yang begitu marah, begitu bernafsu, begitu emosi. Kenapa? Karena dia cinta akan rumahnya. Murid-murid berkata, maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Saudara, Tuhan cinta AMS. Tuhan cinta gereja di tempat ini. Tuhan cinta semua gerejanya. Tuhan tidak suka lihat kalau gerejanya itu dipakai buat yang lain. Tuhan gak suka kalau gerejanya itu hanya dimanfaatkan, hanya dianggap sebagai sesuatu yang gak penting, saudaraku. Tujuan apapun yang dipakai datang ke gereja, tujuannya bukan untuk mencari Tuhan, bukan untuk menghargai hadirat Tuhan, bukan untuk menghargai kemuliaan Tuhan, tetapi dipakai berdagang, berjualan, saudaraku, dan sebagainya. Itu yang membuat Tuhan marah, itu yang membuat dia begitu berubah menjadi api yang menghanguskan. Dan kita tahu Allah adalah Allah yang menghanguskan, seperti api yang menghanguskan. Kecemburuannya itu tidak bisa melihat tempat kediamannya diperlakukan dengan tidak benar. Dan itu sebabnya kita mau belajar juga, saudara kasih Tuhan, sebagai gereja Tuhan. Mari cintai gereja Tuhan sungguh-sungguh. Mari miliki cinta seperti Tuhan. Jangan betah kalau ngeliat gereja itu masih nggak hidup dalam kebenaran. Jangan betah lihat gereja itu kalau masih dimanfaatkan buat yang lain. Jangan betah kalau melihat orang datang ke gereja bukan untuk cari Tuhan, tapi untuk cari yang lain, saudara kasih Tuhan. Tuhan nggak suka yang seperti itu. Tuhan mau kita semua terbakar, menyala, cemburu untuk melihat biarlah gereja Tuhan hanya dipakai untuk memuliakan Tuhan Yesus saja. Hanya dipakai sebagai tempat kediaman Tuhan saja. Hanya dipakai ibadah bagi satu tujuan saja, muliakan Dia dan bukan yang lain, sudah dikasih Tuhan. Dan inilah yang membuat murid-murid belajar satu hal. Sungguh api cemburu Tuhan menggerakkan dia untuk melakukan hal-hal yang luar biasa karena dia sangat cinta kepada kita semua. Puji nama Tuhan, firman Tuhan tidak akan saya panjangkan, saudaraku. Saya mesti lanjut lagi perjalanan ke Cianjur, pelayanan nanti sore. Tapi mari kita sambut firman Tuhan dengan pujian, Kau Bapa yang mengasihi.
Mari Bapak Ibu saya undang kita bangkit berdiri sama-sama. Kita hargai cinta Tuhan dan kita sembah Dia pada pagi hari ini. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Mari katakan dengan segenap hati kita, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa, Kau Bapa yang mengasihiku, Tuhan, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Amin. Kami percaya Tuhan, Kau selalu ada, karena Kau mengasihi kami Tuhan. Oh, haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, hanya Kau Tuhan selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Jemaat Tuhan, katakan sekali lagi pengagungan-Mu. Kaulah segalanya dan tiada yang lain Tuhan di dalam hidupku. Kami katakan kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Hanya Kau yang kami pandang Tuhan, ku pandang
langsung aja. Kasih-Mu memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kecemburuan-Mu itu kepada kami, itu bukti kasih-Mu Tuhan. Untuk mengingatkan kami untuk selalu setia dan tidak berbalik daripada Engkau. Kami tidak mau Engkau abaikan dengan Engkau tidak cemburu kepada kami. Karena kalau Engkau abaikan kami, berarti Engkau tidak memperhatikan kami. Tetapi biarlah di dalam kecemburuan-Mu Tuhan, senantiasa kasih-Mu itu terpancar terus bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau tolong terus Bapak Pendeta Nemo Tuhan Yesus, berikan kesehatan, berikan kekuatan Tuhan Yesus. Setiap pelayanannya Tuhan, kami percaya Engkau serahkan banyak jiwa boleh dimenangkan dalam nama Tuhan Yesus melalui hamba-Mu ini Tuhan. Tolong keluarganya Tuhan Yesus, dan Engkau senantiasa Tuhan mengikat kuat hamba-Mu ini di dalam kuat kuasa kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya jemaat Tuhan semua diberkati pada pagi hari ini. Kami mau setia menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk kembali duduk. Ya, kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Nemo Bahari, untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kita semua diberkati pada pagi hari ini. Amin, Saudara. Ya, boleh lihat tangan-tangan Tuhan yang diberkati. Haleluya. Wah, semuanya diberkati Pak Nemo. Baik, kita akan mengundang Bapak Stephen. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum saya membawa pengumuman, apakah ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Boleh melambaikan tangannya? Kalau saya lihat hari ini banyak jiwa-jiwa baru yang hadir di tempat ini. Mari kita sambut dengan meriah. Bapak Ibu, kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti kembali ibadah ini minggu depan. Untuk ibadah onsite PDAMS minggu depan, diawali dengan doa Biston jam 8 pagi dan dilanjutkan dengan ibadah jam 8.25. Bagi Bapak Ibu yang berhalangan hadir bisa mengikuti via Zoom. Informasi mengenai link Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling. Kami juga mengajak Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah Biston malam setiap hari Selasa jam 7:30 malam. Kami mengajak Bapak Ibu untuk masuk dalam hadirat Tuhan melalui via Zoom. Untuk link, Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling. Bagi Bapak Ibu yang memiliki adik-adik ataupun anak-anak, cucu, Bapak Ibu, mari ajak cucu-cucu Ibu, Bapak Ibu untuk mengikuti sekolah ibadah, sekolah minggu PDAMS jam 8.25 di tempat ini. Informasi mengenai sekolah minggu, Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu Heni atau Ibu Sandy. Kami juga mengajak usia tunas kelas 5 sampai kelas 9 untuk mengikuti ibadah via Zoom setiap hari Jumat jam 7 malam. Informasi mengenai link Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu Mary atau Ibu Sandy. Kami juga mengajak dewasa muda PDAMS. Mari kita ajak teman-teman kita, ajak saudara-saudara kita untuk mengikuti ibadah ini setiap hari Sabtu jam 7:30 malam bersama Pendeta Nemo Bahari via Zoom. Informasi mengenai link Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling. Kami juga mengapresiasi Bapak Ibu yang tetap mengikuti ibadah ini dengan menjaga protokol kesehatan. Mari kita saling menjaga satu sama lain, dan untuk persembahan Bapak Ibu bisa masukkan dalam amplop yang berada di kursi masing-masing dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang berada di luar ruangan. Kami menghimbau setelah ibadah selesai Bapak Ibu untuk tetap duduk di tempat masing-masing dan mengikuti arahan asyir. Sekian pengumuman dari saya. Happy Sunday and God bless you. Ya, thank you Saudara Stephen untuk pengumumannya.
kita akan tuntaskan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, nanti Ibu Gembala kita akan tutup di dalam doa berkat. Kita mengangkat pujian. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee, how great thou art, how great thou art, oh how great thou art, how great thou art. Then sings my soul. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran. Katakan ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Amin. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran. Oh ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kembali kami mengucap syukur untuk akhir ibadah ini. Kalau kami boleh merasakan Engkau ada bersama dengan kami. Dan kami percaya Tuhan kalau sebentar kami kembali, Engkau pun akan tetap bersama dengan kami Tuhan. Sampai di rumah tangga masing-masing, di pekerjaan kami masing-masing, dimanapun kami berada Tuhan. Kiranya Engkau bersama dengan kami Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan Tuhan, semuanya boleh menyenangkan hati-Mu. Kami tidak ingin Tuhan Yesus menjadikan Engkau cemburu. Kami tidak ingin Tuhan Yesus Tuhan menomorduakan Engkau. Tapi kami boleh tetap mengutamakan Engkau, mengandalkan Engkau Tuhan dalam segala perkara, baik hal yang besar, yang kecil, semuanya Tuhan kami andalkan kepadamu. Terima kasih Bapak, Engkau juga yang memberkati saudara-saudara kami yang melayani pada pagi hari ini. Siapapun itu Tuhan Yesus, Engkau berkati Tuhan kerinduan mereka, kesetiaan mereka dalam melayani, dalam mereka mengabdi kepada pekerjaan-Mu Tuhan. Semua pengurus-pengurus yang ada di APD AMS ini Tuhan, staf gembala, Engkau berikan ya Tuhan Yesus rasa tanggung jawab yang besar akan pekerjaan-Mu Tuhan. Karena ini pekerjaan-Mu, bukan pekerjaan kami manusia Tuhan, di mana kami semua harus mempertanggungjawabkan kepadamu Tuhan, sebagai majikan kami yang besar. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan kembali. Kami percaya Tuhan, anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus yang akan menyertai kami sampai Maranatha, Engkau datang kembali. Pertemukan kami kembali Tuhan di ibadah-ibadah yang akan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.